Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Huratul Uyun, NIM 021 dari kelas C5. Kali ini saya akan menerangkan mengenai materi sosiologi hukum, yaitu mengenai Critical Legal Studies. Critical Legal Studies atau yang bisa kita singkat menjadi CLS merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal, yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik. Asumsi tersebut ada karena pada kenyataannya hukum bekerja bukan di ruang hampa, tetapi dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif. Akibatnya, saat itu keterpurukan praktik hukum di Amerika Serikat semakin nyata. Beberapa ahli hukum memandang masalah utamanya adalah pada formalisme hukum yang tidak kunjung memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Sehingga tercetuslah gagasan atau ide untuk membuat sebuah gerakan pemikiran baru yang mengkonter kondisi tersebut. Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama Conference on Critical Legal Studies. Tokoh di balik aliran ini adalah Duncan Kennedy, Keller Clare, Kelman, Martin Horowitz, dan Roberto M. Unger. Aliran ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam studi hukum atau jurisprudensi di Amerika dan meragukan konsep negara hukum atau rule of law. Rule of law menurut aliran ini hanyalah fiksi belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan karena hukum dianggap tidak akan pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern yang liberal. Di antara hal yang melatar belakangi lahirnya CLS adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. CLS menolak perbedaan antara teori dan praktis, sekaligus menolak perbedaan antara fakta dan nilai atau value yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni atau pure teori, tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap informasi sosial yang praktis. Menurut N.D. White, tujuan CLS ini adalah untuk mendelegitimasi klaim kebenaran, membongkar kuasa, dan mendominasi untuk membentuk sistem yang adil dan setara. Sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dalam direkonstruksi untuk mencerminkan pluralisme nilai yang ada. CLS menolak anggapan bahwa hukum itu terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana yang dikonsepkan oleh Hans Kelsen dengan teorinya The Pure Theory of Law atau teori hukum murni yang mendambakan hukum harus bebas dari anasir-anasir non-hukum seperti politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Sebaliknya, CLS menganggap bahwa hukum selalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Ini berarti bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena hukum tidak terbentuk dari suatu ruang hampa yang bebas nilai. Pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik atau law is politik, sehingga CLS menolak dan menyerang keyakinan para positivism dalam ilmu hukum. CLS mengkritik hukum yang berlaku karena telah memihak kepada politik dan tidak pernah netral. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan atau power, sehingga disimpulkan bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan karena terbentuk melalui pertempuran politik yang cenderung berpihak dan subjektif demi kepentingan golongan tertentu. CLS mencontohkan bagaimana hukum selalu diganggu dengan kepentingan politik dan ekonomi pada anggota legislatif yang sedang membuat sebuah undang-undang. Menurut CLS,
Dalam setiap pembentukan undang-undang pasti terdapat dua kepentingan yang membayanginya, yaitu yang pertama kepentingan relasi kekuasaan atau power, dan yang kedua yaitu relasi pasar atau ekonomi. Alhasil, undang-undang yang dibuat negara seringkali menuruti kemauan orang-orang yang secara geopolitik dekat dengan kekuasaan, sehingga dapat saja ketentuan dalam undang-undang yang tengah dibuat sesuai dengan seleranya. Menurut Mahfud MD, bahwa memang ada hubungan yang berkaitan antara hukum dan politik. Hukum merupakan variabel yang tergantung dengan variabel politik. Jadi, warna hukum akan bergantung pada rezim politik yang berkuasa. Jika sistem politik berkarakter otoriter, maka hukum yang diproduksinya adalah represif. Sebaliknya, jika sistem politik berkarakter demokratis, maka produk hukumnya adalah responsif. Sedangkan relasi ekonomi adalah setiap proses pembentukan undang-undang selalu diiming-imingi dengan ketentuan materi oleh kaum kapitalis yang mensponsori undang-undang yang sedang dibuat. Ada motif ekonomi, materi, dan keuntungan, sehingga berkepentingan terhadap undang-undang tersebut dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Orang-orang yang mempunyai kelebihan dari sisi ekonomi tentu sangat perhatian dalam agenda terhadap apa saja undang-undang yang berhubungan dengan bisnisnya, karena bisnis tersebut pasti memerlukan regulasi yang cocok. CLS berusaha membuktikan bahwa di balik hukum yang tatanan sosial yang muncul di permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias, kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi, politik, maupun militer. Oleh karena itu, dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks power relation. Selain itu, CLS tidak percaya netralitas dari putusan hakim. Hakim yang digaung-gaungkan oleh aliran realisme ternyata juga belum bisa memberikan keadilan, karena bisa saja putusannya tidak objektif dikarenakan pengaruh oleh latar belakang kehidupannya. CLS mempunyai tugas yang teramat penting untuk mengkritisi agar setiap produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak tetap berada dalam koridor falsafah ekonomi Pancasila bangsa Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.